Magnus Carlsen masih menjadi pemain catur top dunia di peringkat 1 dunia secara elo rating catur klasik. Kok bisa gitu ya? Nah, gue akan bahas game terbaik dari Magnus Carlsen ketika dia berusia 14 tahun. Ini akan lu bandingkan, lu akan lihat bagaimana efektifnya Magnus Carlsen seperti gaya bermain Paul Morphy atau legenda catur lainnya. Magnus Carlsen menghukum lawan yang tidak bermain secara aktif dan tidak mengikuti teori. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa jadi langganan di YouTube gue untuk dapetin konten eksklusif dan mau lebih jago main catur. Ayo latihan sama RL Chess Academy guys. Oke, ini terjadi di ajang Norwegian Chess Championship tahun 2005. Magnus Carlsen berusia 14 tahun lawan Atle Grön. Nah, Magnus mulai dengan langkah kuda ke petak F3. Kemudian, Bang hidupin dong evaluasinya. Oke, di sini evaluasinya nggak bisa dilihat ya karena ini game lama. Nanti gua akan liatin aja, lu bisa tebak lah langkah-langkah terbaiknya ya. Kemudian dia di sini jalan D5, putih D4, hitam kuda F6, putih C4 dan C6. Kemudian putih kuda C3, hitam E6. Tahu ini teori apa? Ya. Ini teori apa yuk teman-teman? Ini adalah semi Slav ya atau Slav defense ya, berawal dari Queen Gambit ya teman-teman. Bisa seperti itu. Nah, kemudian putih mainin langkah gajah ke petak G5. Kemudian hitam H6, putih bishop A4 dan hitam queen B6. Langsung ancam pion di petak B2. Putih jaga dengan queen C2 dan hitam kuda ke petak E4. Langsung digas sama lawannya nih si Magnus. Kalau Magnus makan di sini, dia mungkin dapetin pion tapi pion di petak B2 juga jatuh. Dan kalau makan nanti pionnya ngancam kuda. Magnus gak mau, dia mainin langkah E3. Kemudian hitam ngegas lagi dengan gajah B4. Kemudian putih gajah D3 dan hitam menteri A5. Nah kemudian Magnus Carlsen gak peduli. Dia mainkan langkah mengamankan raja. Wah berarti Magnus kasih satu pion dong. Betul. Kemudian dia mainkan benteng A B1. Kemudian hitam makan pion C4. Dimakan lagi dengan bishop. Dan kemudian bishop ke petak B4. Nah ini 13 langkah nih sob. Tapi gue mau kalian semua lihat. Kalau permainan hitam itu tidak efektif. Tahu kan kenapa? Coba ingat-ingat prinsip dasar main catur. Kalau kita lagi main catur, pertama kali itu bertugas untuk menguasai petak pusat. Kemudian mengeluarkan perwira dengan cepat. Ketiga, mengamankan raja dengan cepat. Nah di posisi ini, putih itu terlalu sibuk menyerang cuma demi dapetin satu pion. Dia tidak mengamankan raja dan tidak mengembangkan perwira dengan cepat. Nah kalau gue tanya pada kalian, apa yang harus dilakukan putih untuk posisi ini? Tepat banget, ya langsung manfaatin pergerakan perwira dengan kuda E5. Hitam gajah ke petak D6. Magnus mainin langkah F4, kalau dimakan kudanya, pion F akan terbuka ya. Jalur F akan terbuka dan bahaya. Hitam mainin queen C7 dan putih queen E4. Hitam lambat di sini dan dia mainin langkah B6. Jadi serba salah ya buat hitam di sini. Nah setelah langkah B6 ini, coba temukan langkah brilian Magnus Carlsen. Dia main apa? Dia main Sacrifice the Knight. Boom! Menghancurkan rumah tangga pertahanan hitam. Kemudian hitam mainkan Queen F7 dan putih mainkan langkah F5. Kalau rokade dimakan pion E6. Nanti bahaya. Hitam mainin langkah Queen ke petak H5. Putih gajah makan pion E6. Hitam kuda ke petak D7. Putih mainin langkah F6. Lah dimakan dong sama kuda. Betul. Coba tebak langkah terbaik Magnus. Sacrifice Rook. Boom. Dan hitam di sini jadi serba salah lagi. Karena kalau makan benteng di open skak ya, gajah ke petak G4, queennya kena. Hitam frustasi, dia mainin queen makan H4. Putih mau nggak makan queen? Inilah Magnus, bukan kalian. Queen makan C6, raja E7, benteng ke petak F7, raja makan E6 dan boom, skakmat. 24 langkah yang sangat memukau. Inilah yang dimaksud dengan kenapa kita mesti mengikuti prinsip dasar bermain catur ya teman-teman. Nah, kalau kita mau bahas sebentar, kok bisa begini ya? Kenapa dia nggak mainin langkah lain? Contoh pada saat momen yang krusial ya, queen ke petak E4. Kok dia malah mainin langkah B6 sehingga terjadi kuda makan F7? Kenapa dia nggak mainin langkah lain seperti kuda ke petak D7? Tetap ya, di sini ada kuda makan F7 yang kalau dimakan menteri ke petak E6, raja mundur dan boom skakmat. Sulit dong buat hitam? Yap, mungkin jalan terbaiknya apa nih teman-teman? F5 bisa dimainkan, betul ya. Dan putih mungkin akan queen F3.
Ya, putih di sini memiliki kekuatan kuda yang kuat ya, dan kemungkinan hitam akan lanjutin dengan rokade. Kalau begini, bagaimana putih melanjutkan serangan? Ya, mungkin putih akan dobrak lewat G4 ya, dengan tujuan menukar pion di petak F5 dan benteng ke petak G1. Gimana komentar kalian teman-teman? Jadi kalau kalian main catur, jangan cuma ngejar pion ya. Buat dapetin satu pion doang, kalian lupa untuk mengembangkan perwira dan telat raja kalian masih petak center dan akhirnya keteteran. Ibaratnya gini deh, lu cuma dapetin satu pion nilai satu tapi raja lu akhirnya kena gitu. Jangan ya, lebih baik lu aman gak ngambil satu pion. By the way, kalau ngomongin karir dari lawannya Magnus Carlsen ini, Atle Groen ini akhirnya jadi pemain catur juga sih, tapi dia lebih sering jadi penyiar di Norwegian TV dan sering mengomentari game ini. Jadi ketika dia bilang kenapa sih Magnus Carlsen jenius? Ya karena dulu dia bisa kalahin saya dan lihat aja permainannya. Seperti permainan legenda-legenda catur lainnya, Paul Morphy dan lainnya. Coba kasih nilai untuk game ini, jangan lupa coba request pertandingan apa lagi yang perlu kita bahas. Kita ketemu di video berikutnya ya. Teman-teman kalau pengen latihan catur seperti ini, pengen memahami catur dan uh, cara belajar catur yang lebih expert itu seperti apa sih? RL Chess membuka kelas yang bisa dipelajari secara online, langsung saya latih dan waktunya sangat fleksibel. Cara menghubungnya gimana bang? Nanti saya taruh nomor saya di nomor admin saya di komentar ya. Kalian tinggal menghubungi aja. Nah, teman-teman, catur itu ada rumusnya ya. Jadi kalau kita mau terhindar dari hal-hal seperti ini, ya kita harus mengikuti rumus. Nah, kemudian sering banget terjadi pertanyaan, "Bang, gimana caranya supaya bisa konsisten? Gimana caranya supaya lebih jago lagi?" Mungkin Anda sudah berada di elo rating yang di atas 2000 tapi masih bingung belum bisa berprestasi. Nah, itu ada hal lain yang harus kalian perbaiki, nggak cuma taktik aja tapi juga mungkin mentality secara bermain. Nah ini kalian bisa dapetin dengan langganan di YouTube RL Chess atau kalian bisa gabung ke RL Chess Academy. Tapi prinsip dari saya, menjadi juara itu nggak cuma harus jago taktik tapi juga mentality dan karakter bermain seperti Magnus yang harus kita tiru teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kita bahas video apa lagi? Kasih saran yang bagus guys. Jangan lupa bantu channel ini terus berkembang. Kita bahas apa lagi ya? Yang seru-seru teman-teman. Coba kasih komentar deh.